صل وسلم وكرم ومجد وشرف على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai semua para tetamu Rasulullah SAW, para tetamu Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang sama-sama kita muliakan mobil khusus kepada semua orang-orang yang ikut andil di dalam terlaksananya malam sholawat ini, malam Maulid Nabi ini, acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan acara yang insyaallah merupakan suatu sebab Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepada kita sekalian. Wabil khusus juga yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para sesepuh, para orang tua yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita muliakan, kita cintai pembicara sebelum saya tadi, pengurus Masjid Al-Iman, Bapak Zain Fikri, Zain Taufik, mata'an Allah betul hayatin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat beliau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat sehingga bisa meneruskan kemakmuran Masjid Al-Iman ini untuk manfaat masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari apa yang beliau sampaikan membanggakan orang yang mendengar, tidak membanggakan besarnya masjid, tidak membanggakan kemewahan masjid, tapi yang dibanggakan adalah aktivitas yang ada di dalamnya. Itulah sebetul-betulnya apa yang diniatkan, apa yang diharapkan dari adanya masjid, sehingga adanya masjid bukan seperti rumah hantu, kosong orangnya, kosong aktivitasnya, akan tetapi aktivitas yang terlebih didahulukan dibandingkan dengan kemewahan yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula kita apresiasi, kita support kepada adik-adik kita tadi yang tampil, Masya Allah. Selama Habib bersafari dakwah, khususnya di bulan Maulid ini yang sudah kita lewati berapa malam, 13 malam kurang lebih. Baru satu malam ini atau baru satu acara ini yang masih menghargai, yang masih memakai tradisi-tradisi orang-orang yang memang mereka mensupport anak-anak mereka, mensupport anak didik mereka untuk tampil di dalam kebaikan, untuk tampil di dalam sesuatu hal yang positif. Mudah-mudahan semua adik-adik tadi Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini
memuliakan kita, memuliakan semua gerak-gerik kita, memuliakan amalan-amalan kita, memuliakan sesuatu apapun yang berhubungan dengan kita sekalian. Kemuliaan tersebut kita dapatkan karena Allah pilih kita untuk menjadi orang yang terpilih pada malam hari ini untuk sama-sama memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya kita dari rumah, keluarnya kita dari rumah kita, langkah kita, langkah demi langkah semuanya dimuliakan oleh Allah karena kita ingin datang ke tempat yang sedang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya dan kalian, saya dan anda pada malam hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah, di pelataran rumahnya Allah yang masih di dalam kawasan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita semuanya hadir pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan melainkan ada di dalam diri kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di dalam diri kita sifat yang terpuji, yaitu masih ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berlalunya waktu begitu lama, jauhnya jarak antara kita dengan Nabi Muhammad. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan berbagai sejarah mencatat kejadian apa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan-kemuliaan, anugerah-anugerah Allah, kehebatan-kehebatan Nabi Muhammad, mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad, kejadian-kejadian yang memberikan manfaat untuk umatnya di zaman Nabi Muhammad. Kesemuanya itu tidak akan bisa terjadi terkecuali adanya malam 12 Rabiul Awal, terkecuali adanya malam di mana Rasulullah dilahirkan. Rasulullah dilahirkan, setelah itu barulah terjadi hikmah-hikmah, manfaat-manfaat, keagungan-keagungan yang berdampak dan berefek kepada umatnya. Nabi Muhammad diutus kepada kaum jahiliyah di mana mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak mengenal siapa yang menciptakan mereka. Bahkan sebaliknya mereka mengenal atas tipuan bisikan iblis, bisikan syaitan, bahwa Tuhan mereka adalah sesuatu yang lebih lemah dari mereka. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka menyembah apa yang mereka anggap adalah Tuhan mereka atas bisikan iblis dan syaitan. Akan tetapi hadirin hadirat, akhlak yang rusak pada zaman jahiliyah, kebiadaban akhlak yang terjadi pada saat itu, peradaban yang sangat terpuruk pada saat zaman jahiliyah, disitulah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan akhlak mereka, untuk membenarkan adat mereka dan adab mereka, untuk mengajarkan kepada mereka mana yang halal, mana yang haram, untuk mengajarkan kepada mereka mana yang baik, mana yang tidak baik, untuk mengajarkan kepada mereka mana yang benar, mana yang salah. Allah utus Nabi Muhammad ke tengah-tengah mereka untuk mengenalkan siapa pencipta mereka, untuk mengenalkan siapa yang menciptakan mereka, untuk mengenalkan kepada mereka siapa Allah, Allah yang menciptakan mereka, yang harus mereka pahami. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus
seorang manusia yang paling agung di alam semesta, seorang manusia yang paling indah yang pernah Allah ciptakan, seorang manusia yang paling tampan yang pernah Allah ciptakan, seorang manusia, sosok manusia yang mempunyai hati seluas samudra, seorang manusia yang mengambil beban berat, amanah yang berat, yang ditanamkan di dalam hatinya bahwa dia adalah utusan Allah, sosok manusia yang akan menyelamatkan umat dari jurang jahanam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita mengingat beliau, mengingat meriahkan daripada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sama seperti kita merayakan ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Ini malam kita merayakan hari ulang tahunnya Rasulullah. Jikalau kita boleh-boleh saja merayakan ulang tahun anak kita, kenapa kita tidak boleh merayakan ulang tahunnya Nabi Muhammad? Habib, boleh-boleh saja kok merayakan ulang tahun Nabi Muhammad. Iya, kita memang berkeyakinan boleh. Kita berkeyakinan kita memang sudah dari turun-menurun. Kita punya nenek moyang, kita punya guru sampai sekarang mengajarkan bahwa kita harus mengagungkan Nabi Muhammad. Salah satu cara mengagungkan Nabi Muhammad menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad, memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Akan tetapi ada sekelompok yang lain, ada sekelompok umat Nabi Muhammad yang lain, sekelompok umat Islam yang lain. Mereka mencemooh kita, mereka menghina kita, mereka membodoh-bodohkan kita, mereka menganggap kita berlebihan di dalam melakukan apa yang kita lakukan pada saat ini, yaitu menyambut hari kelahiran Rasulullah. Mereka mengatakan kita berlebihan. Mereka mengatakan kita ini adalah orang yang terlalu mengkultuskan Nabi Muhammad SAW. Lalu kita jawab pada mereka, ya, kami mengkultuskan Nabi Muhammad. Ya, kami berlebih-lebihan untuk memuji Nabi Muhammad. Ya, kami mengaku itu semua karena di dalam hati kami ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kita jawab, kita tanya balik kepada mereka. Mereka yang mencemooh kita, kita bisa lawan dengan apa yang mereka lakukan. Bagaimana ketika mereka pun memeriahkan hari ulang tahun anaknya. Mereka menyewa satu restoran, menggelontorkan uang yang banyak untuk menggembirakan anaknya ulang tahun. Kemudian kita tanya pada mereka, kamu terlalu berlebihan cinta dengan anakmu, kamu terlalu berlebihan menggembirakan anakmu, kamu terlalu mubazir menghabiskan uang karena menyambut hari kelahiran anakmu saja, kamu terlalu mengkultuskan anakmu. Dia mengatakan, saya sayang dengan anak saya sayang dengan darah daging saya berhak untuk mengembirakan anak saya ingin dia gembira. Begitu juga kami, wahai fulan, hidupnya kami berkat Nabi Muhammad, hidupnya kami atas berkah Rasulullah, wujudnya kita semua dapatnya manfaat dan nikmat karena siapa? Sayyidina Muhammad. Oleh karenanya, mau dianggap kami berlebihan, mau dianggap kami mubazir, mau dianggap kami mengkultuskan, mau dianggap kami ini adalah orang-orang yang dan lain sebagainya, iya. Kenapa? Karena kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena kita semua mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada anak kita sendiri. Bahkan kita diminta untuk cinta pada Nabi Muhammad lebih cinta daripada diri
kita sendiri. Betul? Betul? Betul atau betul? Kita diminta oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum." Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Nabi lebih aula, lebih berhak untuk engkau cintai daripada dirimu, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Nabi Muhammad lebih mencintai dirimu daripada dirimu mencintai dirimu sendiri, wahai orang-orang beriman. Sesungguhnya Nabi Muhammad lebih bermanfaat daripada dirimu dibandingkan dirimu memberikan manfaat kepada dirimu. Habib sebutkan beberapa tafsir sekaligus daripada ayat tersebut. Tafsir daripada ayat tersebut bahwa Rasulullah lebih manfaat daripada diri kita sendiri kepada diri kita. Nabi Muhammad lebih berhak dicintai dibandingkan diri kita mencintai diri kita sendiri. Nabi Muhammad lebih bermanfaat untuk diri kita dibandingkan diri kita bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya kita diminta oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad dengan berlebih-lebihan. Ya, kita diminta untuk dekat dengan Nabi Muhammad secara berlebih-lebihan. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang lebih pantas, orang yang akan lebih afdal di sisiku, kata Nabi Muhammad, adalah mereka yang memperbanyak sholawat kepadaku. Memperbanyak sholawat. Kalau sudah kalimat memperbanyak berarti dibolehkan dengan kalimat berlebih-lebihanlah kalian di dalam sholawat. Oke, faham di situ? Faham? Berlebih-lebihlah kalian di dalam bersolawat. Betul? Kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat, berlebih-lebihan di dalam bersolawat. Kemudian ada dalam hadis mengatakan bahwa man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan memperbanyak menyebutnya. Maka dia akan sering nyebutnya. Maka dia akan selalu terngiang-ngiang di dalam lidahnya. Lidahnya selalu basah menyebut sesuatu yang dia cintai. Betul atau betul? Bu, jangan ada yang ngobrol dulu, ya. Tapi dari tadi saya lihat khusyuk. Tadi nggak ngobrol, sekarang khusyuk. Takutnya bukan ngobrol tapi ngantuk. Kira-kira cukup nggak volume Habib teriak ini biar nggak ngantuk? Cukup? Apa kurang keras? Kurang teriak? Cukup. Habib masih banyak safari dakwah. Bulan Maulid baru di 10 awal. Ya, masih puluhan tempat yang harus didatangi. Ya, harus mengatur volume suara. Kalau sayang sama Habib, hening sama-sama biar Habib nggak teriak. Betul? Betul? Nabi Muhammad patut gak untuk kita cintai? Patut gak untuk berlebih-lebihan? Nabi Muhammad boleh gak untuk kita cintai? Boleh gak untuk berlebih-lebihan mencintainya? Orang yang mencintai Nabi Muhammad pasti dia akan berlebih-lebihan menyebut dan mengenang dan mengkisahkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita senang dengan dunia bangunan,
Dunia pertukangan pasti yang disebut-sebut dalam cerita kalau lagi nongkrong warung kopi, mereka pasti cerita, oh besi naik harganya. Oh sekarang pasir 1 ekelnya berapa, sekarang udah naik. Betul? Kalau orang-orang tukang bangunan ceritanya bahan bangunan. Orang politik kira-kira kalau dia cerita, ya mau nggak mau pasti ada bumbu politiknya. Betul Pak Zen? Betul? Beliau pengalaman 2 periode. Betul? Ya, mudah-mudahan kalau memang kalian merasa nyaman dengan beliau, doakan beliau jadi lagi. Ya, Habib nggak tahu, nggak pernah merasakan. Kalian yang merasakan, wajar ya Pak Zen ya. Tapi Habib mendukung. Jikalau kalian mendukung, Habib doakan mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya orang politik pasti bicaranya tentang politik. Kalau orang jual ikan, ceritanya dengan tukang ikan yang lain apa? Aku tadi dapat ikan tuna, aku tadi nggak dapat ikan tenggiri. Hari ini banyak ikan kecil-kecil kembung, itu pun sudah hampir bau. Oh dia cerita. Kenapa? Karena memang itu suatu hal yang dia suka. Betul? Orang tukang buah, dia akan cerita tentang buah-buahan. Ibu-ibu ngumpul nih, sering nonton sinetron yang cerita tentang sinetron. Betul? Apalagi satu sama lain tahu nih, dia suka channel yang sama, sinetron yang sama, duduk bareng 2 jam nggak terasa cerita, oh saling sambut ceritanya. Coba dia nggak datang, nggak ketahuan dia selingkuh. Coba dia itu tadi terlambat sedikit saja, pasti tidak tertabrak mobil dia tadi. Andai kata dia jaga anaknya pasti nggak diculik. Cerita tentang sinetron seakan-akan dia sebagai sutradara yang tahu skenario sinetron. Betul? Kenapa? Karena suka dengan sinetron. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan perbanyak menyebutkan sesuatu itu. Oleh karena itu, ketika kita mencintai Nabi Muhammad, tanda yang paling jujur ketika cinta itu ditanya tulus atau tidak, betul mencintai atau tidak, maka lihatlah dari keseharian kita. Apakah kita betul selalu menyebut Nabi Muhammad, menceritakan Nabi Muhammad, atau setidaknya lidah kita, lisan kita setiap hari basah untuk bersalawat pada Nabi Muhammad. Itu minimal alamatnya itu. Tapi kalau ditanya dia, saya cinta dengan Nabi Habib, salawat saja nggak mau. Apalagi mereka yang mengatakan maulid adalah bid'ah. Bagaimana kita mau mengatakan dia cinta Nabi? Dia benci dengan orang yang memuji Nabi. Toh dia mengaku dia cinta Nabi. Kira-kira pendusta atau tidak? Pendusta atau bukan? Jawab yang kompak, Bu. Kira-kira pembohong atau bukan? Gak kompak. Belum dapat nasi kan? Sudah dimakan. Belum, pantas lapar. Iya, nah, dikit lagi insyaallah. Ya. Jadi kalau orang yang mencintai Nabi Muhammad tapi dia melarang orang untuk memuji Nabi Muhammad, berarti dia pembohong. Apalagi dia mengatakan kami lebih mencintai Nabi Muhammad, tidak perlu berlebih-lebihan, tidak perlu menghabiskan uang, tidak perlu merayakan seperti kalian. Hei, pembohong kalian. Kalian cinta dengan istri kalian, kalian berikan hadiah emas berjuta-juta. Bukankah itu berlebihan? Bukankah itu berlebihan? Kalian sekolahkan anak kalian ke luar negeri untuk mencari ilmu dunia kalian. Apakah itu berlebihan? Ya. Tapi
wajar jika itu untuk orang yang dicintainya. Begitu juga Nabi Muhammad lebih berhak untuk dicintai. Oleh karenanya perbanyak kita untuk menyebut dan bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nafsihi wan nasi ajma'in. Rasulullah mengatakan, tidak sempurna iman kalian, tidak tergolong sebagai orang yang beriman. Artinya iman kita perlu dipertanyakan. Siapa mereka? Kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian sampai aku ini menjadi orang yang paling engkau cintai daripada anakmu, daripada hartamu, daripada dirimu sendiri, dan daripada manusia semuanya, termasuk orang tuanya. Ya, Nabi Muhammad haruslah mempunyai nilai lebih di dalam cinta dibandingkan kepada kedua orang tuanya sekalipun. Habib mungkin sudah masuk ke dalam hal bab yang berlebih-lebihan. Tidak. Kita cinta dengan orang tua termasuk Nabi Muhammad yang menyuruh kita cinta kepada kedua orang tua. Kita cinta dengan anak, itu adalah perintah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad menyuruh kita mencintai anak. Oleh karenanya cinta yang kita disuruh untuk mencintai ini dan itu semua adalah perintah dari sumber cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, andai kata kita masih kurang cinta, iman kita belum sempurna. Sempurnakan iman kita dengan memperbanyak sholawat, karena sholawat kepada Nabi Muhammad akan menanamkan rasa cinta ke dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, harus diketahui bahwa kita hidup berapa tahun di atas muka bumi ini? Ada yang 100 tahun? Ada nggak? Kira-kira di kampung atau di daerah kita ini ada yang 100 tahun? Ada nggak? Sudah nggak ada. 95 tahun ada? Nggak ada. 90 tahun ada? Ada. Berapa orang? Paling 1-2 orang. Yang 80 tahun banyak. Oke, berarti kita ambil yang 80 tahun. Hidup kita masing-masing mungkin kalau panjang umur pun 80 tahun. Betul? Berapa banyak ibadah kita dipotong dengan waktu kita belum balik? 15 tahun, ambil ratanya dalam ilmu fikih. Berapa tahun sisanya? Gak bisa ngitung ya? 65 tahun. Oke? 65 tahun. Andai kata 65 tahun itu kita jadikan semuanya ibadah pada Allah, tanpa ada sedikit pun maksiat kepada Allah, apakah boleh kita bersandar kepada amal ibadah itu untuk masuk surga? Habib mau tanya nih, kita sama-sama mikir. Kira-kira boleh gak kita bersandar, kita mengadukan argumentasi kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, 65 tahun saya gak pernah maksiat, boleh? Boleh? Berarti amal ibadah kita tidak ada powernya untuk masuk ke dalam surga. Betul? Betul? Amal ibadah yang kita lakukan, kewajiban yang kita lakukan, sedikit pun tidak bisa mewajibkan Allah untuk kita masuk ke dalam surga. Tidak bisa. Hak prioritas Allah. Tapi ini kunci dan jalan singkat, jalan apa kata orang ini, jalan pintas untuk dapat surga itu diajari oleh Nabi Muhammad SAW.
diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Tahu sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Selain yang wajib, apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad daripada ibadah, baik itu ibadah pada Allah ataupun gerak-gerik, adab dan semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu adalah sunnah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah sunnah. Orang yang melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kata Rasulullah, maka mereka adalah orang yang pasti mencintaimu. Orang yang perhatian dengan makan dengan tangan kanan, oh tangan kanan ini sunnah, tangan kiri makruh, berarti ada cinta dalam hatinya dengan Nabi Muhammad. Orang yang perhatian ketika makan berdiri, oh nggak boleh nih berdiri, walaupun nggak hak, betul, walaupun nggak dosa makan berdiri. Ada yang mengatakan makan berdiri dosa? Tidak ada. Tapi kalau orang yang perhatian, sunnah Nabi Muhammad itu makannya duduk, dia nggak berani makan berdiri. Ketika dia pegang makanan, mau makan, saya berdiri, nanti saya pegang dulu lah. Ketika saya duduk baru akan saya makan. Berarti orang ini dalam hatinya ada cinta pada Nabi Muhammad. Apa yang mendorong dia mau ikut Nabi Muhammad? Hanya sekedar pahala? Ya, di situ ada cinta kepada Nabi Muhammad. Masuk dalam masjid, perhatian, hati-hati betul, jangan sampai masuk dengan kaki kiri, kaki kanan. Andai kata lupa, dia pun astagfirullahaladzim, dia mundur lagi, dia ulangi dengan kaki kanan. Orang-orang seperti ini kira-kira sepakat atau tidak kita? Dalam hatinya ada cinta pada Nabi Muhammad. Sepakat? Sepakat? Kemudian orang yang minumnya berdiri, dia langsung teringat, oh minum berdiri ini sunnahnya setan, bukan sunnahnya Nabi. Akhirnya dia pun teringat, dia duduk. Saya duduk minumnya. Kenapa? Karena Nabi saya minumnya duduk. Berarti dalam hatinya orang itu ada cinta kepada Nabi. Otomatis ada cinta. Setuju? Setuju? Sepakat di situ? Sepakat. Oke. Berarti orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka dia mencintai Nabi Muhammad. Ya, berarti dia mencintai Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Asy-Syekhul Hariri menyebutkan bahwa, lihat di sini, ini yang poin penting yang harus kita dengar. Syekhul Hariri mengatakan bahwa kami para ulama, kami orang-orang yang mempunyai ahli basair, orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi di dalam kesolehan. Dulu kami menganggap bahwa amal ibadahlah yang bisa menyelamatkan kami dari api neraka. Ternyata, kata beliau, ternyata kami salah. Ternyata kami keliru. Yang bisa menyelamatkan kami dari api neraka adalah mahabbah, yaitu cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, karena orang yang mencintaiku tersebut adalah orang yang pasti akan bersamaku di dalam surga. Jadi kita harus mengandalkan mahabbah. Ya, kalau kita mengandalkan mahabbah, itulah yang diandalkan oleh para sahabat. Itulah yang diandalkan oleh para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat mendengarkan satu hadis dari Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab, sesungguhnya orang yang dicintai itu adalah orang-orang yang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Nabi, berarti kita bersama Nabi. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya.
semua sahabat yang mendengar hadis ini langsung mengatakan, ini hadis hebat, ini hadis luar biasa, ini hadis menggembirakan kami, seakan-akan hari ini hari raya bagi kami. Kenapa? Karena kami selama ini memang mencintai Nabi Muhammad, karena kami saat selama ini memang mengandalkan mahabbah kami kepada Nabi Muhammad. Ternyata tidak salah apa yang kami andalkan. Ini yang diandalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang apa yang kami sampaikan dari pertama ceramah tadi, bahwa tidaklah kita keluar dari rumah kita ke tempat ini, ke rumahnya Allah, melainkan setiap langkah itu yang melangkahkannya adalah, yang menggerakkannya adalah izin Allah atas cinta yang ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah catatkan kita sebagai ahli surga. Amin. Allah catatkan kita sebagai penghuni surga. Amin. Tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan kita tercatat sebagai orang-orang yang akan menjumpai Nabi Muhammad SAW. Tercatat sebagai orang-orang yang akan berbaris menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan kita meminta pada Allah, berharap pada Allah, acara malam hari ini, Masjid Al-Iman yang makmur ini menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah. Amin. Bahwa kami, wahai Allah, mencintai kekasihmu Muhammad SAW. Amin. Kami meminta kesaksian malam ini, kesaksian acara maulid ini, amin, kesaksian masjid yang ada saat ini di depan kami, ya Allah. Kami minta kesaksian itu semua, bahwa kami tidaklah berkumpul melainkan kami membuang masa istirahat kami membuang masa tidur kami membuang waktu kami untuk demi Nabi Muhammad SAW. Dan kami berharap, wahai Allah, jangan haramkan syafaat kekasihmu kelak di mana manusia semua tenggelam dengan dosanya, di mana semua manusia tenggelam dengan lalainya, di mana manusia saat itu ketakutan masing-masing memikirkan dirinya. Saat itulah kami berharap syafaat kekasihmu, wahai Allah. Pada malam hari ini kami minta padamu, wahai Allah, jangan hapuskan amalan baik kami pada malam hari ini. Jangan hilangkan amalan baik kami pada malam hari ini. Karena malam inilah amalan yang kami harapkan. Kami malam ini bergembira untuk Nabi. Kami harapkan Nabi bergembira untuk kami. Dengan gembiranya Nabi kekasihmu, syafaat kekasihmu engkau berikan kepada kami. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Mudahkan syafaat kekasihmu, wahai Allah, berikan kepada kami dengan alamah kami meninggal dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah biha, yang keras, bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha. Yuk sama-sama ya. Ini doa sangat penting. Ini doa zikir sangat penting. Ayo, Abi pengen minta sekali aja penutupan sebelum Abi duduk. Pengen senangin hati Abi dengan cara apa? Kompak sama-sama, ramein suaranya. Mudah-mudahan malaikat dengar nih. Malaikat dengar, dia sampai pada Allah. Abi ngomong malaikat dengar, mudah-mudahan bukan ngarang-ngarang dari lisan. Ada hadisnya, malaikat pun hadir. Ada hadisnya, malaikat hadir, dia akan laporkan kepada Allah. Ya, yuk kita sama-sama zikir ya Allah biha 3 kali ya, kompak yang keras. Bapak-bapaknya juga yang keras. Jangan ketika marah sama istri aja suara yang keras. Ya. Tapi Habib lihat di sini baru apa? Baru sadar. Ternyata laki-lakinya dikit sekali. Iya. Dikit banget. Mana bapak-bapaknya? Dalam Pak. Hah? Dalam masjid. Belakang mana? Dalam masjid. Dalam masjid. Belakang masjid. Oh, ramai di sana. Oh, ada juga ya. Insya Allah. Maaf.
salah lihat ya karena teriak-teriak lihat udah ramang-ramang nih ya. Yuk sama-sama mau meninggal husnul khotimah. Habib doakan berkat malam ini yang suaranya paling keras, mudah-mudahan Allah kabulkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Setelah panjang umur dan sehat walafiat taat pada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian setelah itu kita baca ya arhamar rahimin 3 kali. Agar apa? Kita dikabulkan doa husnul khotimah tadi. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyebutkan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, maka setelah itu ada doa, pasti doanya diijabah oleh Allah. Yang sama-sama kita keras mau? Ya Allah biha ya Allah Fatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil Fatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil biha ya Allah biha Fatimah ya Allah biha ya Allah bihusnil ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrid 'alal muslimin. Sekali lagi yang keras ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrid 'alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'alayt tabarakta rabbana wa ta'ala فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.